kami beroleh hidup, karena Tuhanlah kami beroleh segala yang baik, hebat, dahsyat, dan luar biasa. Bapa, sore hari ini menjelang malam, kami anak-anak-Mu rindu Tuhan. Rindu perkataan firman-Mu. Rindu suara Tuhan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, kami bermohon, tolong buka pikiran setiap kami. Mampukan kami menangkap setiap pesan firman ini dengan baik dan benar. Dan firman tidak hanya sampai kepada kami paham dan kami tahu, tapi jauh lebih daripada itu. Kami belajar untuk mempraktekkan firman dalam hidup kami masing-masing. Topang hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk menjadi penyambung lidah Allah di tengah umat-Mu saat ini. Biar kiranya apa yang boleh hamba sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan, sehingga kami semua diluputkan dari penyesatan dan kesesatan. Iman kami berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa yang mencoba membuat kami kehilangan semangat, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita mendengar firman, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Allah bekerja seluas-luasnya, supaya nanti ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat yang dahsyat dan luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, dan bagi kebaikan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh dikumpulkan Tuhan di dalam satu sukacita yang besar dan di dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Amin. Ya, luar biasa. Karena memang keadaan dunia ini sebenarnya kalau mau jujur sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita anak-anak Tuhan punya keyakinan iman. Di luar kasih Tuhan memang kita tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita yakini kita di dalam Tuhan, maka kita dipelihara dengan begitu luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika Ibu RT menghubungi saya untuk minta jadwal hari ini, saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan buat umat-Mu yang ada di PD Kasih Immanuel. Dan hari ini Tuhan mau ajar kita satu pandangan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah baca firman Tuhan ini berkali-kali, pasti kita fokus sama satu sisi saja. Nah, hari ini kita mau lihat lagi sisi berikutnya. Mari buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 15. Kita mulai saja dari ayat 20. Ini panjang sebenarnya satu perikop, tapi kita mulai dari ayat 20 sampai ayat 30 yang terakhir ya, 32. Injil Lukas pasal 15 mulai dari ayat 20 sampai ayat 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Mari kita baca. Saya akan baca dari ayat 20. Bapak Ibu Saudara ikuti dengan hati yang terus fokus kepada kebenaran. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan membawa kekuatan yang luar biasa bagi kita. Ayat 20 demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik,
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Perhatikan ayat firman Tuhan. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ketika kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kisah ini, pasti kita fokus kepada adik ya. Adik yang so kasih habis orang tua pedoi. Orang tua masih hidup, ini anak bocil sudah minta warisan. Dia bilang, Pak, bagi dua aja langsung saya sama abang. Bagian saya mau ambil. Dan kita tahu dari Alkitab, bapaknya lakukan itu. Lalu kemudian adiknya pergi, Bapak Ibu Saudara, meninggalkan bapaknya. Lalu dia menghambur-hamburkan semua uang, betul? Ini yang kita tahu dari kisah ini. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau fokus sama abangnya. Rumah, saya sebelum melanjutkan firman Tuhan, saya minta dengan penuh kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara dapat insight-nya, dapat maknanya, dapat didikannya, dapat tegurannya, coba belajar bilang begini, Tuhan, itu aku. Terima kasih sudah kasih ingat, terima kasih sudah tegur, terima kasih sudah memberikan nasihat. Jangan ada di ruangan ini yang begitu dapat insight-nya, dapat maknanya, ini cocok sama iparku ini. Ayat ini kayaknya cocok sama ibu itu, ya, atau ayat ini cocok sama bapak itu. Firman itu berlaku bagi kita pribadi lepas pribadi. Ya, sepakat dulu ya, supaya Bapak Ibu Saudara jangan sampai begitu ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara, ini cocok ini cocok sama dia, memang dia pendosa besar, hati-hati. Ya, kita akan bahas ini dari sudut pandang abang. Oke, kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar bahwa rumah ini, anggaplah ini saya analogikan persekutuan doa kasih Immanuel ini adalah rumah. Ya, adalah rumah tempat di mana anak-anak itu hidup bertumbuh bersama-sama. Cuma ada dua ternyata yang dicatat oleh Alkitab karakter anak-anak di dalam rumah ini. Apa itu? Yang mewakili si sulung dan yang mewakili si bungsu. Cuma ada dua model orang. Nah, kita sudah bahas yang bungsu itu apa? Suka foya-foya, kasih habis-habis duit, tidak mau dengar-dengaran orang tua. Dan yang kedua, yang sulung, kita dapati dari firman, dia sangat taat, betul kan? Tadi dia bilang, saya sudah selalu melayani Bapak, saya taat, saya tidak pernah membantah, saya tidak pernah kurang ajar sama Bapak. Jadi ada tipe dua anak di dalam satu rumah ini. Di dalam PD,
kasih Immanuel ini juga ada dua tipe ini. Tapi kita mau bahas lebih lanjut. Benarkah anak yang paling sulung ini betul-betul adalah anak yang mewakili manusia yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita belajar, ya. Bapak Ibu Saudara, judul khotbah saya adalah terhilang di rumah Bapa. Kalau adiknya udah ketahuan hilang, tapi abangnya ada di rumah bapaknya, tapi dia terhilang. Sampai di sini ada yang bisa tangkap? Dia di rumah bersama-sama dengan bapaknya, tapi lebih soy. Apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Lebih parah. Banyak orang Kristen ada di rumahnya Tuhan, rajin beribadah, rajin bergereja, rajin ikut persekutuan doa, tiap Sabtu tidak pernah tidak datang dan selalu paling depan. Bukan depan maksudnya muka ya, paling depan apa? Waktunya. Orang belum ada, dia sudah dulu sampai. Ya. Tapi ternyata dia tidak benar-benar dekat dengan Bapaknya. Ini repot Bapak Ibu Saudara. Kita belajar ya. Perumpamaan anak yang hilang dalam Injil Lukas 15 seringkali lebih banyak kita fokuskan kepada si bontot yang melakukan dosa, tapi dia bertobat dan mengambil keputusan untuk kembali pulang. Namun di dalam Injil Lukas yang sama pasal 15 mulai dari ayat 20 tadi Bapak Ibu Saudara, ayat lebih tepatnya 25 sampai 32, Yesus mengungkapkan sisi lain dari kisah tentang kakak beradik ini yang tinggal di dalam rumah bersama-sama dengan bapaknya, tapi justru jauh dari hati bapaknya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati kita jadi orang Kristen. Jangan merasa kita dekat. Padahal Tuhan bilang, enggak dekat. Dekat yang dimaksud Bapak Ibu Saudara adalah karib, akrab, kenal karakter Bapak. Dia tahu apa yang dipikirkan bapaknya, dia mengerti apa yang diambil keputusan oleh bapaknya, dia paham betul, itu orang kenal, dekat. Ada yang tidak mungkin di ruangan ini tidak kenal dengan Bapak Birawa dan Ibu RT, tidak mungkin toh. Tapi kenal betul enggak? Belum tentu. Belum tentu tahu Bapak dan Ibu kesukaan apa. Yang dalam-dalam belum tentu tahu. Dan ternyata banyak orang Kristen yang kelihatannya hidupnya sangat dekat dengan Allah, tapi ternyata tidak terkoneksi hati dengan hati. Hati Bapak tidak pernah terkoneksi dengan hatinya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, kalau seorang bapak terkoneksi hatinya dengan anak-anaknya, ya, itu apa ya, anak-anak tidak usah ngomong apa-apa, bapak sama mama pasti sudah tahu. Ya toh? Anak baru kasih lihat gelagat-gelagat, orang tua sudah, oh ini anak mau duit ini. Apalagi kalau nonton pijit-pijit bapak punya punggung, alah, ada modus. Ya kan? Anak sudah, mama kita coba setrika, apa dia yang setrika ma? Pasti ini ujung-ujungnya ada sesuatu. Kedekatan dan kemelekatan itu membuat sebuah relasi menjadi hidup. Kita tahu hati Bapak, apalagi Bapak tahu hati anak-anaknya. Nah ternyata si sulung tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Dengan berpusat kepada Injil, kita dapat memahami bagian ini sebagai panggilan bagi orang-orang religius, ya, orang-orang yang merasa sangat dekat dengan Tuhan, yang paling tahu firman, ya, untuk benar-benar periksa, bertobat sungguh-sungguh. Jangan cuma tuduh-tuduh orang yang pendosa. Oh itu dia lebih dosa dari gue, dia lebih gila DP dosa. Kita sih puji Tuhan. Hati-hati. Hati-hati kita terjebak di dalam karakter si sulung. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut.
Si sulung ini tidak bisa melihat kasih karunia Allah dari hidup bapaknya. Nih, kita belajar. Orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, di dalam Taurat, coba kita lihat naik sedikit, Lukas pasal 15 ayat 2. Lukas pasal 15 ayat 2, boleh kita naik sedikit. Boleh ada yang bantu baca dengan suara keras? Boleh, silakan. Lukas pasal 15 ayat 2, silakan. Maka bersungut 1, 2, 3. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini merasa bahwa harusnya Yesus tidak boleh makan dan duduk bersama dengan para pendosa. Ya kan? Tidak level. Nah, tidak sedikit orang Kristen punya roh ini. Tidak sedikit orang Kristen punya roh Farisi dan ahli Taurat. Dia tidak pernah mau, Bapak Ibu Saudara, jangankan duduk makan bareng, ketemu aja ogah. Jangan, dia mah pendosa. Kita kan ini anak-anak Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita tidak membuka pintu anugerah buat orang mengalami kasih Kristus. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara orang Kristen kayak begini rohnya, ya, mencibir orang lain, suka ngomongin dosa orang lain kayak diri sendiri gak punya dosa. Suka sekali menilai kehidupan orang lain itu lebih rendah daripada hidupnya, hanya karena dia merasa dia lebih rohani. Nanti kita bahas lebih lanjut. Respon dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam kisah Lukas pasal 15 ayat 2 ini merasa lebih layak di hadapan Allah berdasarkan ketaatan mereka. Tetapi sebenarnya mereka jauh dari kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, di bagian lain firman Tuhan berkata begini. Dia itu rindu supaya orang-orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu hidup bukan lagi di bawah Taurat, tetapi benar-benar hidup menghidupi karakter Kristus. Kita tahu kan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara sudah banyak nonton film-film tentang bagaimana mereka ini sangat religius. Mereka puasa itu Bapak Ibu Saudara luar biasa. Puasanya orang-orang Yahudi itu luar biasa, melebihi daripada puasa-puasa saudara-saudara kita yang Muslim. Wah, mereka itu taat sekali beragama. Hukum Taurat itu hampir sempurna mereka kerjakan. Tapi yang kita tahu dari Alkitab, mereka juga adalah orang-orang yang tidak punya hati nurani, bahkan tidak punya kasih. Ini repot Bapak Ibu Saudara. Sedihnya roh ini sudah banyak di dalam kehidupan orang Kristen. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Oops. Boleh minta wifi Ibu di sini? Sebentar. Oops. Mohon maaf, ini lagi hang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, si anak sulung ini coba perhatikan ya, kita lihat dari ayat 25 dia bilang begini. Tetapi anaknya sulung yang berada di ladang dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Dia pas sudah mau dekat rumah dia gini, ada rame-rame apa nih di rumah? Tumben, gitu ya. Tumben ada musik-musik, ada tarian, ada bunyi-bunyi instrumen musik gitu. Ada apa? Terus dia panggil salah satu pekerja bapaknya, sini dulu. Dia bilang begini, ya terima kasih Bapak. Dia bilang begini sama pekerjanya, sini dulu.
ayat 26. Mana dia? Ya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi di rumah? Lalu hambanya menjawab. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dulu tentang si anak sulung ini, di mana perkataan dan tindakan anak sulung itu sebenarnya sedang mengungkapkan beberapa hal tentang dirinya. Yang pertama, yang saya boleh bagi hari ini, hubungannya dengan ayahnya itu didasarkan kepada pekerjaan dan jasa. Tidak sedikit orang Kristen itu punya hubungan dengan Tuhan itu transaksional. Transaksi. Dia bilang begini, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya katanya. Ayat 29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka-cita dengan sahabat-sahabat. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, dia berpikir bahwa dengan dia selama ini rajin ke ladang, membantu bapaknya, dia sudah lakukan yang terbaik. Dia berharap bahwa bapaknya juga akan melakukan hal yang luar biasa terhadap dia. Dia mulai iri dengan adiknya. Banyak orang Kristen juga begitu sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah lakukan semua dengan luar biasa dan yang terbaik yang bisa saya berikan. Tapi apa yang Tuhan kasih? Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar merenung hari ini. Sungguhkah kita benar-benar jadi orang Kristen yang gak hitung-hitungan sama Tuhan? Tidak memandang bahwa apa yang kita lakukan buat Tuhan itu sebagai sebuah transaksi, sebuah nilai tukar-menukar. Karena aku begini maka Tuhan harus begitu. Siapa kita? Kita itu Bapak Ibu Saudara sepupuan sama genteng, terbuat dari tanah liat. Jadi jangan suka sombong sama Tuhan. Level kita tuh genteng sebenarnya, terbuat dari debu tanah. Tapi karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan angkat kita menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Dulu sebenarnya kita nggak ada nilainya, sampah Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena dosa membuat kita tidak bernilai, tidak punya nilai. Kalau mau dijejerin, mau dijual Bapak Ibu Saudara, nggak ada harganya. Orang malas beli kita, orang malas ambil kita. Terlalu jorok hidup kita. Tapi puji Tuhan, di dalam kasih dan anugerah Tuhan, Dia cuci kita bersih. Dengan darahnya Dia cuci kita dengan bersih. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan pajang, orang melihat kemuliaan Allah ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan suka sombong, jangan suka bilang saya kan udah bikin begini, Tuhan harusnya Tuhan bikin begini. Siapa kita atur-atur Tuhan? No. Lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena Tuhan terlalu amat sangat baik bagi kita. Kalau mau dihitung-hitung Bapak Ibu Saudara, kita nggak masuk kriteria. Tidak ada satupun. Kan firman Tuhan bilang tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Tapi karena kasih dan rahmat Tuhan, membuat kita berganti status. Saya sudah pernah sharing tentang salib. Arti salib Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah dengar saya sampaikan ini atau saya belum sampaikan? Salib itu adalah lambang pertukaran. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang tidak didapati sedikit pun cacat dan celah.
Dia adalah Allah yang murni. Sementara saudara dan saya itu adalah manusia penuh cemar, penuh celah, penuh dosa. Tidak ada yang indah dalam hidup kita. Semua hancur, semua rusak karena dosa. Lalu Tuhan datang sama kita bilang begini, anakku, sini kita tukar tempat. Semua yang jorok, yang kotor, yang hina dina, yang rusak, yang hancur, yang ada pada kamu, sini aku ambil. Dan semua yang ada padaku, mulia, indah, suci, kudus, kukenakan kepadamu. Dan puncak dari semua itu, semua yang diambil dari kita, yang jorok, yang gak ada nilainya itu diambil sama dia, dipakukan di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat salib ingat-ingat baik-baik, itu tukar tampah. Tuhan bertukar tampah. Harusnya kita yang di situ, tapi Tuhan bilang nggak usah, jangan. Karena aku mengasihimu, kita tukaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar kasih karunia Allah itu sangat luar biasa besar bagi setiap orang yang rindu untuk menerima kasih dan rahmat-Nya. Dan yang luar biasanya adalah si sulung ini tidak melihat itu sebagai tindakan yang luar biasa dari bapaknya. Waktu dia bilang, kenapa itu anak sudah bikin habis uang, bla bla, itu anak bapak yang satu itu bikin habis uang, main dengan perempuan gak benar, nanti sudah kere, sudah gak ada apa-apa, dia pulang kemari, kok masih diterima? Saya gak mau ada dari ruangan ini yang kalau ada temannya sudah bertahun-tahun tidak pernah datang ibadah, ya, begitu dia datang semua gini, tumben bertobat, ya, tumben karena datang ada kesambar petir apa, gitu. Ini bahasa-bahasa yang luar biasa, ya. Ketika dia datang, sambut dengan penuh sukacita, puji Tuhan. Karena balik lagi ibadah di tempat ini, puji Tuhan. Yang suka bilang tumben, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak sulung ini melihat hubungannya dengan bapaknya itu sebagai sebuah tindakan transaksional, barter. Kalau saya rajin, harusnya saya terima ini dari bapak. Kalau saya taat, harusnya bapak kasih saya ini. Kalau saya setia, harusnya bapak bikin begini. Ia menunjukkan kepada ayahnya bahwa ia selalu taat saat ia bekerja keras. Dengan demikian, ia harusnya layak mendapatkan pesta. Ia telah mendapatkannya beberapa hal tentang dirinya. Dia pikir dia layak, Bapak Ibu Saudara, untuk dipestakan. Padahal cara berpikir bapaknya beda. Nanti kita bahas lebih dalam. Yang kedua, yang kita dapati dari anak sulung ini, dia membenci adiknya karena tidak layak mendapatkan kebaikan hati ayahnya. Ada nggak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang benci banget kalau ada orang yang berhasil dan diberkati sama Tuhan? Padahal dia, kita pikir, manusia paling terkutuk di muka bumi ini. Ada yang pernah begitu? Kenapa ya? Dia nggak pernah ibadah, nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa. Kok punya mobil baru terus, TV baru terus, ya? Kok diberkati terus? Mulai kita buka pintu buat si jahat, provokasi pikiran kita. Sudah, makanya nggak usah pergi ke PD Birawa, ngapain? Habis-habisin waktu. Udah nggak usah lah. Buktinya dia nggak pernah ke gereja, dia diberkati. Iblis mulai bicara. Hati-hati dengan iri hati, Bapak Ibu Saudara. Itu pintu buat si iblis mengambil sukacita dan damai sejahtera kita. Jangan pernah iri dengan orang yang diberkati Tuhan, karena setiap orang punya upahnya masing-masing di hadapan Tuhan. Dia benci adiknya, dia bilang adiknya tidak layak diterima kembali oleh bapaknya. Harusnya tidak boleh. Sekali lagi, siapa kita suka atur-atur bapak? Suka-suka bapak kita, ya kan? Ada lagunya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
Dia suka-suka Tuhan lah, dia mau sambut kek, dia tidak mau sambut kek, itu hak Tuhan sepenuhnya. Tapi yang kita kenal di dalam firman, Dia adalah Allah yang selalu membuka tangannya, menantikan kembali pulang anak-anak yang sempat hilang arah. Yang ketiga, kita belajar dari si sulung. Dia tidak mengerti tentang kasih karunia dan tidak memiliki ruang untuk pengampunan. Orang yang tidak pernah paham tentang kasih anugerah, di dalamnya tidak pernah ada ruang untuk mengampuni. Saya mau kasih tahu, setiap orang yang tidak memahami dengan benar tentang kasih anugerah Tuhan, itu pasti di dalam hatinya tidak ada tempat untuk pengampunan. Karena hanya orang yang punya kasih anugerah yang besar yang dari Tuhan lah yang selalu bisa menerima kekurangan orang-orang lain. Ini kemuliaan buat Tuhan. Jadi bohong ya Bapak Ibu Saudara kalau ada yang bilang, aku tuh ya belajar tentang kasih tapi dia tidak pernah mengampuni, itu bohong, hoax. Jangan dipercaya. Kelihatan kok Bapak Ibu Saudara, orang yang selalu mau mengampuni, selalu membuka hati untuk perdamaian, itu adalah orang yang memahami betul tentang kasih anugerah. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan pengampunan. Puji Tuhan, putri kami yang kemarin menikah, Kesia, kakak Kesia, menikah tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari lahir almarhumah mama saya. Memang dia yang minta saya mau menikah di tanggal ulang tahun Oma, supaya Oma tidak hilang. Oma selalu terkenang. Jadi setiap dia anniversary dia ingat Omanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum menikah saya sempat cerita sedikit dengan Bapak Birawa bagaimana perjalanan anak kami Kesia ini sampai ke titik itu. Jadi kemarin ketika mempersiapkan pernikahan kami sekeluarga itu tidak berhenti menangis Bapak Ibu Saudara. Karena apa ya? Ada hal yang sangat luar biasa yang kami jalani bersama dengan putri kami. Tahun 2022 kakak Kesia, anakku itu sempat bertunangan dengan seseorang yang dia sayangi. Tanggal 28 Januari 2022 adalah hari pertunangannya, dan kami semua bersuka cita pada saat itu. Tapi memang suamiku selalu berulang-ulang bilang, "Mah, kita tetap doa puasa. Kita tetap doa puasa." Jadi selama sebelum bertunangan, bahkan sampai selesai pertunangan itu, kami masih ambil waktu 1 minggu untuk berpuasa. Lalu tiba-tiba di tanggal 7 apa tanggal 8 Februari Bapak Ibu Saudara, saya dipanggil. Kami berdua suami istri dipanggil oleh abangnya suami saya. Kami dipanggil di gereja. Pendeta-pendeta yang mendoakan pertunangan anak saya juga dipanggil, beberapa orang yang hadir pada saat itu. Lalu kemudian setelah kami duduk Bapak Ibu Saudara, abang ipar saya datang dan pegang bahu saya. Saya udah gak enak nih perasaan ini, pasti ada sesuatu. Dia pegang bahu saya, dia bilang begini, orang Batak ya, dia bilang, Inang tahu kenal betul dengan tunangannya Kesia. Terus saya bilang, ya sejauh ini nggak kenal-kenal begitu aja Amang gitu ya, tapi memang anaknya tuh baik gitu, kepada kami tuh baik, kepada Kesia pun baik gitu. Dan dia anak yang terpelajar karena saat itu dia sedang menyelesaikan studi doktoralnya di ITB. Sehingga dia bilang tunangan dulu aja, baru nanti setelah selesai doktor baru menikah, karena syarat untuk mengambil doktoral kalau boleh nggak boleh menikah dulu. Dia peluk saya dan dia bilang, Inang betul-betul tahu nggak tentang pasangan? Saya bilang ya begitu-begitu aja, Amang, nggak terlalu dalam juga gitu. Tapi yang kami tahu, yang kami kenal dia baik. Terus dia ambil handphone, terus dia kasih lihat begini, betul ini namanya Inang? Terus saya baca, iya betul. Coba Inang scroll ke bawah, di scroll ke atas. Terus saya scroll ke atas, ternyata di situ ditulis namanya
jenis kelaminnya perempuan. Sebagai orang tua tentu kita shock ya. Begitu saya baca, oh, oke, perempuan. Rupanya keluarga mengambil data-data ini dari Dikti karena dia dosen. Jadi gampang sekali dilacak, dibuka dari website Dikti, kelihatan namanya, lalu di situ tertulis jenis kelamin perempuan. Waktu dengar ini Bapak Ibu Saudara, saya kaget memang. Tapi saya adalah orang yang selalu meyakini Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dalam segala kebodohan saya sebagai mama dan bapaknya mungkin, atau mungkin juga kebodohan Keisha sampai kita nggak ada yang tahu tentang hal ini, Tuhan tetap beracara. Amin. Jadi saya tidak terlalu gerasa gerusu, saya nggak terlalu gitu ya. Nggak, saya malah berdiam diri dan saya bilang dalam nama Yesus, kasih saya telinga murid, kasih saya hati Tuhan, supaya saya terima ini, saya cerna ini dengan positif. Lalu kemudian setelah semua bicara, pendeta-pendeta bicara, oh dalam nama Yesus kita tolak itu berarti sejenis. Nah, mereka udah panik Bapak Ibu Saudara. Lalu saya berdiri dan saya bilang terima kasih untuk informasi yang diberikan kepada kami, saya dengan bapaknya. Kami bersyukur bahwa ini cara Tuhan juga untuk menjaga putri kami. Dan saya bilang nanti saya akan pulang, saya akan urus dengan anak-anak. Tolong topang doa. Ya, kami pulang ke Sentul, dan anak saya lagi bersiap-siap sama tunangannya. Mereka ada berlima mau berangkat ke Bandung karena kerja. Jadi saya bilang, kakak mau kemana? Terus dia bilang, loh, kan aku udah kasih tahu malam ini aku harus ke Bandung, Mam. Besok aku ada kerja di Bandung. Tapi malamnya langsung pulang kata dia. Jadi cuman malam ini aja aku nginep, habis kerja langsung pulang. Oh oke. Mami ada yang mau Mami sampaikan. Besok begitu selesai langsung ketemu Mami ya Kak. Siap kata dia. Oke, seperti biasa. Anak-anak tidak ada yang tahu bahwa kami ini sedang bergumul. Ya, saya peluk dia. Lalu dia bilang, are you okay, Mam? Kata dia. Karena saya shaking ya, peluk dia tuh saya shaking. Are you okay, Mam? Mami okay. No, Mami bilang dulu, ada apa? Enggak. Berangkatlah, tiba dengan selamat, bekerja dengan baik, dan pulang kembali dengan selamat. Pergi, mereka pergi. Saya dengan bapaknya bertangis-tangisan di dalam hati. Kami berdua bilang begini sama Tuhan, Tuhan, bantu kami menyelesaikan masalah ini. Dan dari peristiwa ini kami juga mau belajar untuk hidup kami, walaupun di dalam tekanan beban yang luar biasa kami tetap harus jadi berkat. Amin. Itu yang kami minta dari Tuhan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, tahu sendiri orang Batak, ada orang Batak di sini? Banyak orang Batak ya. Nah, orang Batak itu kan kalau bisa satu kampung tahu, gitu ya. Mulai kakak ipar kami mau WA. Udah gimana? Ya, saya nggak tahu itu bahasanya lembut apa gimana, tapi tulisannya cuma udah gimana? Tanda tanya banyak. Jadi saya berasumsi ini pertanyaan tegas. Udah gimana? Itu kan tanya. Suami saya jawab, oh kami belum sempat bicara malam ini karena mereka ke Bandung. Wah, mulai dari saat itu Bapak Ibu Saudara, teror chatting terus bertubi-tubi. Kalian orang tua goblok, kenapa dikasih pergi? Bla 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 bla. Putusin aja, buang aja tuh anak. Ngapain deket-deket dengan Keisha? Wah, semua bahasa-bahasa Bapak Ibu Saudara. Saya baca itu, saya berpikir Tuhan, segoblok inikah kami ya. Maksudnya saya dengan suami punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya tahu anak saya itu adalah tipe anak yang dengar-dengaran. Dan dia saat itu usianya 27 tahun Bapak Ibu Saudara. Kita cuma bisa bicara baik-baik, gak bisa kayak anak TK, gak bisa dikte. Kita ngobrol. Apalagi saya orang konseling. Singkat cerita, terus-terusan WA. Suami saya tutup-tutupi. Dia tidak kasih saya baca. Karena dia tahu ini berbahaya. Ini orang sakit kalau dapat baca ini dia mau kunyah kuat. Jadi sudah di biji mata ya.
kayak biji mata ikan gitu. Orang sakit kan suka banget sedot biji mata ikan, jadi hati-hati. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, besoknya anak saya pulang. Masih siap dengar cerita ya? Belum lapar ya? Dia balik. Sebenarnya hari ini saya suruh dia datang untuk kesaksian, tapi dia ada kerjaan malam ini. Jadi mungkin minggu berikut ya. Dia datang pulang dari Bandung jam setengah 10 malam sampai di rumah Sentul. Dia langsung cari saya. Dia bangunkan saya, Mam, aku sudah sampai. Oh iya nak, puji Tuhan, kalian sudah sampai. Dia lihat rupanya saya bengkak ini mata. Terus dia bilang, Mami sakit. Terus, enggak Kak, tapi ada yang harus Mami ceritakan, penting. Oh oke. Terus dia panggil tunangannya, kami duduk berempat dalam satu ruangan. Terus saya bilang begini, Kakak, saya panggil dia Kakak Cimot. Kakak Moti, Mami mau tanya dulu ya nak. Kamu kenal betul nggak sama dia nih, maksud pasangannya? Kamu kenal betul? Terus dia lihat, iya mamaku kan dari mulai semester 1 kuliah udah kenal. Karena dia kakak tingkat aku 2 tahun. Aku di musik, dia di desain. Oke, lalu warawiri di kampus, kenal bla bla bla. Terus setelah itu saya bilang, begini ya nak, bilang, saya sebut saja Mr. X ya, Mr. X, saya dapat informasi bahwa kamu ini benar. Ini saya kasih lihat nama, ini namamu benar? Iya Mam, katanya. Betul. Saya scroll ke atas, ini bagaimana jenis kelamin? Langsung dia kayak begini Mam, katanya. Saya boleh jelasin? Boleh, silakan. Terus dia bilang begini, saya ini memang ada kelainan, tapi sampai sekarang saya tidak pernah memeriksakan diri ke dokter. Tapi saya tahu something wrong with me. Ada yang sesuatu dalam diri saya, tapi saya gak berani periksakan diri. Bapak Ibu Saudara tahu kalau lihat orang yang berewok, cowok banget, makanya nggak ada yang menyangka kan? Kalau sekilas mata itu kita nggak tahu dia punya jenis kelamin perempuan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, untuk mengetahui, dan itu adalah hak kami untuk tahu ini anak sehat apa enggak, laki apa cowok, cewek gitu kan? Karena menyangkut anak saya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kami memutuskan untuk membawa dia memeriksakan diri ke Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Bukan kebetulan juga saya itu berkenalan dengan Aprilio Manganan, ya, yang Bapak pernah bantu di rumah sakit kan? Orang Sangir kan, tinggal di Tahuna. Saya ke rumahnya, belum kejadian saya sudah pernah ngobrol dengan dia di rumahnya di Sangir. Ngomong-ngomong, Ngana itu kenapa sih? Oh iya, aku begini, bukan. Oh gitu kan, udah. Singkat cerita, ketika kami hadapi ini, saya inget dia, saya WA dia, oke, minta nomor telepon dokter dong yang nanganin kamu di RSPAD, siapa ya? Oh dia kasih, oh ini tante, RSPAD dokter bla bla. Saya kami hubungi dan dia bersedia untuk menerima kedatangan Mr. X ini hari Senin pagi jam 8. Jadi mulai dari hari pertama itu ketemu dengar berita itu sampai menunggu sampai hari Senin, anak saya itu udah depresi berat, nangis terus kebaca WA dari om-omnya, bapak tuanya, udahnya, yang semua isinya itu membombardir kami sebagai orang tua. Jadi anakku itu merasa bahwa kenapa nggak aku aja yang dimaki-maki, jangan orang tuaku gitu. Orang tuaku tidak tahu apa-apa, kenapa nggak aku aja? Itu saya cerita sama Pak Birawa. Dari mulai peristiwa pertama ketahuan ada masalah sampai dengan keluar hasil pemeriksaan itu, anak saya sudah 3 kali hampir bunuh diri. Kakak Kesia. Satu kali saya lagi pergi melayat kedukaan, saya mau pimpin ibadah kedukaan di Cianjur.
Kami lewat puncak Bapak Ibu. Dan itu macet total. Tiba-tiba anak saya yang bontot, adik Eca telepon, Mami, please, Mom. Katanya, tenang, dalam nama Yesus. Coba berdiam dulu, jangan teriak-teriak. Kenapa? Ini kita lagi pegang kakak, ini kakak sudah mau lompat. Jadi dari balkon depan rumah Bapak Ibu Saudara, dia sudah mau lompat, dia bilang, aku ini bikin malu keluarga. Aku ini tidak layak hidup. Aku ini tidak pantas jadi manusia yang dikasihi sama Mami sama Dedi. Aku ini sudah merusak nama besar Huta Barat. Dia teriak-teriak di depan rumah. Dan security semua sudah pada, Kak, jangan atuh gitu kan. Disentuh kan orang Sunda semua itu security-nya. Jangan atuh Kak, kasihan si bapak Tapi anakku tuh kayak nggak bisa diomongin dan adanya pegang, jadi adanya pegang begini, ikat di batang besi, baru sambil dia nelpon, tolong Mami pulang cepat, Mami pulang. Terus saya bilang, adek tempel handphone di telinganya. Terus saya langsung bilang, Kesia Viola Nabasa Lamtiur Utabara, dengar Mami baik-baik. 4 dokter bilang Mami tidak bisa punya anak. Dan kalau kamu hadir, itu berarti Tuhan buat kamu spesial. Kalau kamu mengakhiri hidup, kamu sedang menghina Tuhan. Dengar baik saya. Mundur dari situ, mundur. Dalam nama Yesus. Tunggu Mami pulang, kita bicara. Dan akhirnya dia dengar, Bapak Ibu Saudara, dia masuk ke kamar. Saya bilang, adek, kunci dari dalam, jaga kakak di situ, jangan kemana-mana. Kamu bawa masuk semua makanan apapun yang bisa dimakan sama kakak di situ, kunci dari dalam, pegang kunci. Tunggu Mami pulang. Jam 2 pagi saya sampai di rumah. Saya langsung buru-buru masuk ke kamar. Saya lihat dia sudah, matanya itu sudah bengkak, udah nggak tahu modelnya apa. Terus begitu saya buka pintu, dia langsung lari, dia peluk saya, dia bilang, Mom, I'm so sorry. Dia bilang, aku jatuh cinta sama orang yang salah, tapi Mami yang jadi korban. Mami yang dihina, Mami yang dijelek-jelekin. Tapi saya bilang, no Kak, enggak, ini proses berjalan pendewasaan iman. Kamu dengar baik, setelah kamu melepaskan yang bukan datang dari Tuhan, maka kamu akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan malam itu Bapak Ibu Saudara, saya peluk dia, saya bikin dia seperti baru lahir dari rahim saya. Dan saya bilang, Kak, kalau kamu kenapa-kenapa, rahim Mami sakit lah. So please, hadapi ini, kita pegangan tangan yuk sama Dedi, adik-adikmu. Itu semua sayang sama kamu. Yes. Dan Tuhan lebih sayang karena kamu buatan tangannya. Dan malam itu Bapak Ibu Saudara, dia bilang, Mam, oke, aku tidak akan bertindak bodoh lagi. Tapi Mami marah nggak sama aku? Enggak. Biasa itu Kak. Orang salah pacaran banyak. Putus. Biasa aja. Tapi dia bilang, tapi gimana ya Mam, aku sayang. Terus saya bicara sama dia. Nih Kak, saya mau kasih tahu. Ada 3 hal yang harus kamu ingat baik-baik kalau kamu pilih dia sebagai suami. Even itu kalau hasilnya dia laki-laki. Kalau perempuan sudah pasti nggak mungkin. Tapi kalau laki-laki dan kamu tahu bahwa kamu bisa bertanggung jawab atas pilihanmu, Mami support. Karena kamu yang jalani. Tapi 3 hal ini kamu pertimbangkan baik-baik. Yang pertama kakak, dengar. Kamu tidak bisa punya keturunan. Iya. Terus, oke, mungkin kamu bilang bisa adopsi. Yang kedua, kamu perhatikan sex life-mu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin kamu akan bilang, oke lah, ada toys dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga ini kamu harus pertimbangkan untuk kamu mengambil keputusan. Kamu akan terus mendengar orang bicara, ih lakinya cacat, ih lakinya nggak bisa kasih punya anak. Iya, kamu akan dengar itu seumur hidupmu. Kamu kuat?
kamu nggak usah jawab sekarang, kamu berdoa. Akhirnya saya suruh dia tidur di situ, kami berlima, adiknya yang cowok sampai datang dari Bekasi untuk dampingi dia, beralas di bawah, saya bertiga di atas, yang sebelah lagi di bawah beralas, dan kami malam itu berpelukan terus, saya usap terus kepala, dia nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara, sampai harus pergi ke dokter, dan akhirnya kami harus bawa dia ke psikiater, karena dia setiap tidur tuh gitu, kayak kaget, kayak trauma, kayak apa begitu. Kami bawa ke psikiater, dan akhirnya dokter bilang, oke, kamu harus minum obat hormon balance dan lain sebagainya, bla bla bla. Dan dia dinyatakan hasil asesmennya juga bipolar, Bapak Ibu Saudara. Dan singkat cerita, kami bawa ke dokter itu. Ini anak duduk di sebelah saya, nih Mr. X, sambil pegang tangan saya. Bapak Ibu Saudara, ada orang tua yang bisa tetap lihat anak ini sebagai manusia. Saya belajar untuk jadi itu. Saya pegang tangannya dan dia bilang, Mam, gimana kalau hasilnya ternyata aku perempuan? Terus saya bilang, kamu gak jadi mantuku ya, kamu jadi anakku lah. Biar 3 anak cewek gue. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dokternya keluar bawa hasil, Mr. X, ini hasilnya ya, kamu udah periksa, ternyata kamu itu dinyatakan ambigu genital. Ambigu genital tuh ambigu, kelaminnya gak jelas, bisa cewek bisa cowok, bukan unisex. Ambigu genital, alat kelaminnya itu 2, ada ceweknya ada cowoknya. Ambigu, kalau ambigu itu nggak jelas. Ya, berarti itu cacat ya, Bapak Ibu Saudara, cacat. Lalu kemudian dokternya bilang begini, untuk mengetahui kamu ini laki atau perempuan, cuma 1 pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu pemeriksaan kromosom. Lalu akhirnya diperiksa, kromosomnya diambil dari darah. Lalu 1 bulan hasilnya ya, katanya 1 bulan hasilnya ya. Wah, dalam 1 bulan itu Bapak Ibu Saudara, wah, hara hudu dengan keluarga. Ngapain sih masih ditolong anak kayak begitu? Udah nggak usah, begitulah. Jadi kami mau berbuat kasih, keluarga anggap kami tolong. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya kemudian suami saya bilang begini, stop, jangan urusan rumah tangga saya. Tapi dampaknya Bapak Ibu Saudara, sampai kemarin putri saya menikah tidak ada satupun. Oh, ada yang dari Australia, kakaknya suami saya datang karena dia yang netral dalam kasus ini. Tapi yang 6 lagi tidak ada yang datang. Bapak Ibu Saudara, ini nggak mudah. Sampai suami saya bilang begini, Mah, aku minta maaf ya karena kelakuan. Aku bilang enggak. Kalian sedarah. Yang namanya kakak beradik satu darah itu bisa baku gigit, habis itu baku cium. Iya toh? Di mana-mana kakak beradik habis baku gigit, baku cium-cium lagi. Ayo sayang, ayo cinta, udah begitu. Jadi jangan pernah kamu menganggap dengan masalah ini kamu harus putus kakak beradik. Gak bisa. Kamu itu satu rahim. Silakan bercakap-cakap, silakan baku WA, silakan saling tanya, silakan bertegur sapa. Tidak masalah. Aku sudah lepas pengampunan. Karena buat saya mereka nggak ngerti kasih anugerah. Sama kayak yang sulung. Dia marah bapaknya mengasihi adiknya yang goblok itu. Dia benci banget bapaknya karena bikin pesta justru kepada anak yang kurang ajar. Sama dengan saudara-saudara suami saya, mereka tidak tahu yang namanya kasih anugerah. Dan Tuhan memang betul-betul nyatakan. Selesai peristiwa itu, kami tetap straight pada firman. Kami mengampuni anak ini, kami mengasihi dia. Bahkan saya bilang begini, kalau kamu ada apa-apa, datang sama mami, datang sama Dedi. Kalau kamu ada apa-apa, kamu butuh apa-apa,
bicara sama dia. Karena dia dibuang sama orang tuanya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia dibuang? Karena dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari seberang, orang Melayu Pekanbaru, Riau. Namanya saja sudah Tengku. Nah coba, kita ini nggak usah bicara saya hamba Tuhan. Kita ini anak-anak Kristus. Dalam pergumulan dan penderitaan serta persoalan, kita tetap harus jadi berkat. Berikan kemuliaan. Ya, saya mau kasih tahu, Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ketidakadilan. Bapak Ibu Saudara sedang difitnah. Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal-hal yang menyakitkan, memahitkan. Buahmu tidak boleh pahit. Buahmu harus manis dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang bikin beda kita dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Mungkin KTP kita sama, Kristen, tapi perbuatan kita belum tentu sama. Itu yang membuat kita memuliakan. Gak usah bilang, oh nanti saya berkhotbah, nanti saya jadi WL, nanti saya jadi singers, nanti saya jadi kesaksian, itulah saya melayani Tuhan. No. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun engkau melayani Tuhan. Berikan kemuliaan. Dan yang terakhir, ia menganggap ayahnya itu pelit dan tidak adil. Kadang-kadang kita suka gitu sama Tuhan, Tuhan ini gak adil loh. Buset deh Tuhan, saya dari rumah ongkos loh ke sini loh, ongkos. Bayar tol, bayar bensin, bayar ini, bayar itu. Kok dia yang tidak pernah setia melayani terus diberkati? Saya kayak kelihatan duitnya. Di ATM selalu bunyi cenut. Saya pikir Tuhan pelit, Tuhan gak adil. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, gak peduli, ya, tidak peduli seberapa besar yang sudah kau korbankan buat Tuhan, itu sebenarnya belum ada apa-apanya. Tidak pernah sanggup kita mengembalikan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup ini. Nggak pernah. Mau berapa juta dolar pun engkau bayar bikin gereja atau nggak bisa. Tidak bisa kita kembalikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Tetap taat dan setia. Baik ketika kita sedang diberkati maupun ketika kita sedang di tanah gersang. Tidak berkurang value kita dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tutup renungan firman malam hari ini. Belajar dari si sulung. Bukan berarti kita taat, kita rajin ke gereja, terus kita didapati Tuhan benar-benar hatinya tulus. Belum tentu. Banyak dari kita transaksional. Ingat ya, jangan pernah coba-coba bertransaksi dengan Tuhan dengan embel-embel. Saya sudah siap melayani terus siang dan malam, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu, saya sudah bangun ini, saya sudah bangun itu. Terus kita mau harap apa? Diberkati? Belum tentu. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pasti Tuhan selalu uji setiap perbuatan kita. Sungguhkah kita melayani karena kasih kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan karena kita harap sesuatu dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, oh my God, jangan suka meremehkan kebaikan Tuhan. Even itu sebagai nafas hidup, itu berkat paling luar biasa. Mujizat yang paling luar biasa, saudara dan saya itu sehat, bisa bernafas pakai hidung normal, bisa kesana kemari, berjalan kesana kemari. Saya kalau lagi nyetir Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Tuhan suka ingatkan sesuatu. Yolanda, kamu itu luar biasa. Di usia 35 tahun kamu sudah diangkat rahim, indung telur sebelah kiri. Setelah kamu melalui 4 tahun perdarahan yang luar biasa. 4 tahun kamu perdarahan, 4 kali kamu dikuret, 4 kali kamu transfusi darah. Kamu pernah lagi berdiri di mimbar pingsan karena HB-mu tinggal 4. Dan dokter bilang HB tinggal 4, pingsan, jatuh ke bawah, kalau nggak stroke koma. Karena tidak ada lagi oksigen ke otak. Tapi kamu lihat, masih cerewet aja kan?
kamu masih tetap aja bisa beraktivitas. Nah itu saya suka nangis Bapak Ibu. Ya, kasih karunia. Bukan berbeda. Jadi mari rajin-rajin ingat kebaikan Tuhan. Yang cuma dinyanyiin, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Jangan cuma nyanyi doang, hayati. Sering-sering bicara dengan Tuhan. Tuhan terima kasih ya, terima kasih buat semua perbuatan Tuhan dalam hidup. Aku ini sampah sebenarnya, sampah yang didaur ulang di tangan Tuhan. Biar kiranya kita semua Bapak Ibu Saudara boleh menangkap setiap pesan firman, bahkan kesaksian yang boleh saya share tentang bagaimana perjalanan iman kami. Tidak mudah, Benar. tapi kita tahu Yes. tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Amin. Dan ujung-ujungnya Tuhan kasih kado. Ya. Tuhan membawa anak mantu yang luar biasa bagi keluarga kami, yang bisa terima Kesia apa adanya, dan yang selalu mensupport kami orang tua. Apa yang terjadi dengan saya dan keluarga suami sampai saat ini? Kalau buat saya sudah melepaskan pengampunan. Saya nggak tahu kalau dari pihak saya. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, tidak pernah terlewat nama-nama mereka terucap dari mulut saya ketika saya berdoa. Ya, jadi mari kita jadi orang Kristen yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Sekarang nih, ya berikan. Sekarang tuh udah nggak lagi ngurusin tentang doktrin ini yang paling benar, doktrin ini yang paling betul, enggak. Yang Tuhan mau lihat buah-buah kita. Sepanjang Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya, kita ada dalam kebenaran. Doktrin itu buatan manusia ya Bapak Ibu Saudara. Dari sinode ini, dari sinode itu cuma organisasi yang menata supaya kita nggak liar gitu loh. Tapi sepanjang Yesus yang menjadi satu-satunya junjungan kita, yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di dalam kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sekedar agama, kita orang Kristen bukan sekedar beragama, tapi menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus menopang, Tuhan Yesus menolong masing-masing kita untuk menerima setiap pesan firman ini dan dimeteraikan dalam hati setiap kita. Dan itu akan menjadi buah yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Kita berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan lagi bicara apa kepada saudara malam hari ini? Lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan lagi sampaikan apa buat saudara? Tangkap itu dan bersyukurlah kepada Allah. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus. We worship you Lord. Thank you. Terima kasih Bapakku yang baik untuk momen yang luar biasa malam hari. Kami boleh dengar firman, kami boleh sharing tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami mau belajar terus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami tahu iblis juga tidak tinggal diam ketika kami mau berusaha jadi pelaku firman. Tapi kami diberi kuasa oleh Allah Amin. untuk mengalahkan si jahat. Yes. Amin. Sehingga kami ditopang dan dimampukan oleh Tuhan menang, bahkan lebih daripada pemenang atas setiap persoalan dan masalah yang boleh kami hadapi. Tuhan, kami belajar dari si sulung yang merasa dirinya seolah-olah paling benar, paling suci, paling kudus, paling berbakti. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak dapati hatinya berpaut kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami jadi belajar. Ternyata yang bernilai tinggi adalah si adik yang pernah jatuh dalam dosa,
tapi menyadari kesalahannya dan kembali pulang kepada Bapa. Buat kami semua yang saat ini mendengar firman, ketika iblis bilang begini, udah deh, kayaknya gak mungkin kamu diterima Tuhan, dengar baik, patahkan itu dalam nama Yesus. Tuhan selalu buka tangannya menyambut engkau kembali kepada Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, engkau selalu bersama-sama dengan aku, maka yang ada padaku adalah milikmu. Itu adalah bagian kita yang senantiasa melekat erat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan punya, itu juga menjadi bagian untuk kita nikmati bersama-sama. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan patah hati, jangan kepahitan, jangan dendam, jangan benci, jangan iri. Jika engkau sedang diperlakukan dengan tidak baik, karena sesungguhnya kita tidak hidup dari apa kata manusia, kita hidup dari apa kata firman. Firman bilang engkau mulia, engkau adalah biji mata Allah, engkau adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pegang itu, pegang itu. Kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau memampukan kami menjadi pelaku firman, supaya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai menatalayakkan firman-Mu Tuhan. Dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan hamba-Mu menatalayakkannya, aku percaya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Ketika kami menangkap setiap pesan firman itu jadi berkat bagi kami, kami mau bawa pulang dan kami mau bagikan itu juga bagi banyak orang. Biar firman termeterai dalam loh hati setiap kami dan membawa kami menjadi orang-orang yang lebih mempermuliakan Tuhan dari waktu ke waktu. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Thank you Jesus. Iya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik.